Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 31 Desember 2025. Kesempatan untuk memulai lagi. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dia gagal. Dia melakukan kesalahan dalam tugas besarnya yang pertama. Banyak orang mengaguminya, mereka iri dengan posisinya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang begitu muda bisa mencapai kedudukan setinggi itu. Lalu dia jatuh. Dia mendapat hak istimewa untuk bekerja bersama dua tokoh besar di bidangnya. Namun, dia gagal. Dia tidak tahan dengan tekanan dan akhirnya pulang ke rumah kepada ibunya. Dapatkah Anda bayangkan perasaan Yohanes, Markus saat berjalan di Yerusalem, mendengar bisikan-bisikan orang, menyadari bahwa dia telah mengecewakan ibunya dan anggota gereja yang melihat begitu banyak potensi dalam dirinya. Semuanya tampak berakhir. Dia kini hanya menjadi kenangan. Semua yang telah dibangun sirna. Pernahkah Anda merasakan hal yang sama? Pernahkah Anda merasa gagal di tahun ini? Mungkin Anda memulai diet tapi malah berat badan bertambah. Atau membayar keanggotaan pusat kebugaran namun berbulan-bulan tidak menginjakan kaki di sana. Atau berjanji membaca Alkitab secara lengkap tapi berhenti di kitab imamat. Mungkin Anda membuat keputusan yang Anda sesali dan konsekuensinya terus menghantui. Temui Yohanes Markus dan temukanlah keberanian. Yohanes Markus masih muda ketika Paulus dan Barnabas membutuhkan asisten untuk perjalanan misi mereka dan mengajaknya bergabung. Suatu kehormatan bagi seseorang yang masih sangat muda. Namun, setelah beberapa bulan, Yohanes Markus rindu kampung halaman, dan Paulus pun mengirimnya pulang ke Yerusalem dengan kapal pertama yang tersedia. Kini setelah lebih dewasa, Yohanes Markus ingin kembali bergabung dengan Paulus dan Barnabas, mengunjungi gereja-gereja yang mereka dirikan dalam perjalanan misi pertama. Paulus dengan tegas menolak. Memang ada orang-orang seperti itu. Sulit melupakan kesalahan, sulit memberi kesempatan kedua. Paulus tidak mau lagi terbebani oleh sifat Yohanes Markus yang dianggapnya tidak tahan uji. Namun, hal yang indah dalam kisah ini adalah Barnabas dengan tekad yang sama kuatnya ingin memberi Yohanes Markus kesempatan untuk mencoba lagi. Bukankah kita bersyukur pada orang-orang seperti Barnabas di dunia? Orang yang membela yang tersisih, yang berkata, kamu bisa. Mereka melihat potensi terlepas dari kegagalan masa lalu. Setiap orang membutuhkan kesempatan kedua. Kita semua ingin melupakan kesalahan di belakang dan memulai lagi. Yohanes Markus mendapat kesempatan itu. Dan Tuhan ingin memberikan kesempatan yang sama kepadamu jika kamu mau menerimanya. Saat kamu memasuki tahun baru ini, maukah kamu menjadi Barnabas bagi orang lain? Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti dia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru dan awal yang baru untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Kai Kusma. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami mohonkan selalu penyertaan-Mu akan menjadi bagian kami untuk hari-hari ke depan. Biarlah segala sesuatu yang telah kami rencanakan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak. Memberkati kami semua ya Tuhan, memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah janji berkat yang melimpah akan jadi bagian kami semua. Inilah doa kami,
Sempurnakan doa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa tahun depan.